Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Farida dari PMI 3B dengan akhiran NIM 0042. Di sini saya akan mereview tentang retorika dakwah. Ini karya dari dosen saya sendiri ya, namanya Bapak Agus Hermawan, yaitu yang ada di UIN Salatiga. Ini buku retorika dakwah ini sangat merekomendasikan untuk mahasiswa yang baru pertama kali belajar retorika dakwah. Pokoknya ini sangat-sangat rekomendasi ya guys. Jadi kalian harus beli. Di dalam buku ini ada 12 bab kayaknya ya. Coba saya lihat ya. Ada 12 bab ya. Ini ada 12 bab. Yang pertama itu isinya tentang pengertian. Nah, jadi kita nanti bisa tahu apa itu retorika dakwah. Terus yang selanjutnya itu ada fungsi, tujuan, dan urgensi retorika dakwah. Nah, bab ini membahas tentang pengertian dakwah, fungsi-fungsi retorika dakwah, tujuan retorika, dan urgensi retorika dakwah. Dan bab 1 ini juga ada beberapa contoh retorika yang baik, kayak contoh-contoh kita berretorika di hadapan orang. Itu di situ ada contohnya ya guys. Jadi kalian itu harus beli buku retorika dakwah. Dan selanjutnya itu ada bab 2. Bab 2 itu isinya isinya itu tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berdakwah. Kita lihat ya guys. Bab 2. Nah, ini ya guys, ayat-ayat dan hadis tentang dakwah. Di sini itu ada, yang pertama itu ada ayat Al-Quran tentang dakwah. Kayak di sini itu ada contoh Quran surat Ali Imran ayat 104. Nah, di situ ada contoh ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini ada artinya, dan hendaklah ada di antara kamu itu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang sangat beruntung. Nah, di sini itu kayak artinya itu kayak kita itu harus menghindari yang mungkar dan mengajak ke dalam hal yang kebaikan gitu ya. Terus selanjutnya itu ada Ali Imran ayat 110. Dan disitu juga ada surat An-Nahl ayat 125. Terus yang selanjutnya itu yang ada di bab 2 ada hadis tentang dakwah. Yang pertama itu ada kewajiban dakwah, hukum berdakwah, terus metode dakwah, terus juga ada cara kita media dakwah, itu juga ada hadisnya, terus kesabaran dalam berdakwah, hadis lainnya. Pokoknya itu di situ ada banyak kayak pembahasan ya. Terus yang terus yang bab ketiga itu ada bentuk, syarat, dan etika kita berdakwah. Ini ya, syarat. Ini ya, bentuk, syarat, dan etika berdakwah. Nah, kita itu di situ membahas adanya bentuk-bentuk dakwah, terus ada syarat, terus syarat, terus etika. Nah, kita itu harus berdakwah itu harus ada etika. Cara kita berdakwah, kalau kita tidak punya etika di dalam masyarakat itu nanti dipandang kayak, kok orang itu berdakwah tapi kok kelakuannya kayak gitu, kayak jelek. Jadi kan beda cara kita berdakwah, kan harusnya kan yang baik. Tapi ketika
tidak punya etika yang baik, nanti dipandang oleh masyarakat sekitar atau kita di hadapan. Intinya kalau kita berdakwah itu nanti beda lagi ya guys. Terus ada bab 4. Nah, bab 4 itu ada metode dan strategi dakwah. Nah, di sini ada metode dan strategi dakwah. Biasanya itu ada macam-macam metode dakwah. Terus ada strategi dakwah dan harus kita pelajari secara mendetail ya guys, biar tidak salah. Kurang lebihnya ya kayak seperti itu ya. Oke, baik, itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Pokoknya jangan lupa beli buku ini ya guys, buku ini harganya murah kok, cuma 15.000. Ini rekomendasi banget buat mahasiswa yang baru belajar retorika dakwah, harus beli ya guys, rekomendasi banget pokoknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.